Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Dengan pembahasan hari ini yaitu membuat grafik fungsi kuadrat serta nilai maksimum dan minimum pada fungsi kuadrat. Agar kita dapat memahami materi hari ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dituliskan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan a, b, c elemen R dan A tidak sama dengan 0. Yang kedua, menggambar grafik fungsi kuadrat. Contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan e kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Jawab, y sama dengan e kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, ini fx-nya kita ganti dengan y. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 2. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu Y. Maka, X sama dengan 0. Y sama dengan E kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 0. Kalau menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya kita ganti dengan 0 ya. Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Maka Y sama dengan 2. Jadi kita dapatkan titik potong sumbu Y adalah 0,2. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada langkah yang kedua ya, yaitu menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Y sama dengan E kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Y-nya ini kita ganti dengan 0. 0 sama dengan E kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, ini diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 2. Untuk menentukan nilai X, kita menggunakan pemfaktoran. Kita tuliskan 0 sama dengan X titik-titik kali X titik-titik. Biasanya kita tuliskan dengan X ditambah P kali X ditambah Q. Nah, untuk menentukan P dan Q-nya kita gunakan tabel. C-nya adalah 2. Kita tuliskan 2. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kita tuliskan pada kolom B. Selain faktor positif, 2 juga punya faktor negatif, yaitu min 1 dan min 2. Nah, jika dijumlahkan, min 1 dan min 2 hasilnya adalah min 3. Nah, pada rumus fungsinya, B-nya adalah min 3, maka yang sesuai adalah nilai P-nya min 1 dan nilai P-nya min 2. Maka kita tuliskan X dikurangi 1 kali X dikurangi 2. Kita tukar posisinya, X dikurangi 1 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. X dikurangi 1 sama dengan 0 dan X dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, ini X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Nah, Y-nya sama dengan 0. Maka didapatkan titik potong 1,0 dan 2,0. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Kita tuliskan rumus fungsinya. Y sama dengan E kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan 2.
Kita masukkan ke dalam rumusnya. X sama dengan min. Nah, ini min rumusnya memang min ya. B-nya adalah min 3. Kemudian per 2, rumusnya 2. Sedangkan A-nya adalah 1. Jadi X sama dengan min 3 per 2 kali 1. Sama dengan min kali min, hasilnya plus. Jadi 3 per 2. Atau 1 per 2, 1/2. Jadi didapatkan sumbu simetri X sama dengan 1/2. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, kita lanjutkan pada langkah yang keempat, yaitu menentukan titik puncak. Titik puncak dituliskan itu XP, YP. Rumusnya, titik puncak sama dengan XP-nya adalah min B per 2A. Sedangkan JP-nya adalah min D per 4A. Nah, min B per 2A ini adalah sumbu simetri. Sudah kita hitung di langkah sebelumnya. Sedangkan D ini adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Kita tulis rumus fungsinya. Y sama dengan E kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 2. Kita mencari YP, karena XP-nya sudah dihitung di sebelumnya. YP sama dengan, kita masukkan, min B kuadrat. Min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2. A-nya 1, C-nya 2. Per 4 kali 1 sama dengan min 3 kuadrat, hasilnya 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2, hasilnya 8 per 4 kali 1, hasilnya 4 sama dengan min 9 kurang 8 dikurang per 4 sama dengan min 1 per 4. 9 dikurangi 8, hasilnya 1. Negatif, tetap tulis negatif. Jadi YP-nya min 1 per 4. Maka didapatkan titik puncaknya adalah 1/2, min 1 per 4. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, langkah yang terakhir adalah menggambar grafik. Kita tuliskan semuanya yang sudah kita hitung di awal. Yang pertama adalah titik potong sumbu Y 0,2. Kemudian titik potong sumbu X 1,0 dan 2,0. Yang ketiga adalah sumbu simetri X sama dengan 1/2. Yang keempat adalah titik puncak 1/2, min 1/4. Nah sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Gambarnya didapatkan seperti ini. Titik potong sumbu Y adalah 0,2. Y-nya 2. Kemudian titik potong sumbu X adalah 1,0 dan 2,0. Sedangkan sumbu simetrinya X sama dengan 1/2. Ini 1/2. Dan titik puncaknya adalah 1/2, min 1/4. Nah ini di bawahnya Y-nya berada di bawahnya sumbu X, negatif 1/4. Paham ya adik-adik? Jadi kita sudah bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah sifat grafik fungsi kuadrat menurut nilai A, B, dan C. Kita mulai dari nilai A. Nilai A menentukan jenis kurva. A lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas. A kurang dari 0, kurva terbuka ke bawah. Gambarnya, perhatikan, ini adalah gambarnya. A kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah. Ini titik puncaknya, artinya bentuknya lengkung ke bawah. Kemudian, A lebih dari 0, kurvanya terbuka ke atas. Seperti ini. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan untuk nilai B menentukan letak sumbu simetri. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 6 gambar.
Yang atas untuk A lebih besar dari 0 dan yang bawah untuk A kurang dari 0. Yang pertama, gambar nomor 1, A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka sumbu simetri di kanan sumbu Y. Sumbu simetri garis yang putus-putus ya. Kemudian, gambar kedua, A lebih besar dari 0 dan B sama dengan 0, sumbu simetri tepat di sumbu Y. Jadi sumbu simetri berhimpit dengan sumbu Y. Pada gambar 3, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, sumbu simetri di kiri sumbu Y. Ingat, garis putus-putusnya adalah sumbu simetri. Kemudian, untuk A kurang dari 0, gambar keempat, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, sumbu simetri di kiri sumbu Y. Kemudian, yang gambar 5, A kurang dari 0, B sama dengan 0, sumbu simetri tepat di sumbu Y. Dan gambar ke-6, A kurang dari 0, B lebih dari 0, sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan untuk nilai C. Nilai C menentukan letak titik potong kurva dengan sumbu Y. Jika C sama dengan 0, kurva akan melalui titik 0,0. Jika C lebih dari 0, kurva akan memotong sumbu Y positif. Dan jika C kurang dari 0, kurva akan memotong sumbu Y negatif. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan pada poin 2, yaitu diskriminan. Diskriminan digunakan untuk mencari hubungan kurva terhadap sumbu F. Perhatikan gambarnya. Yang pertama, D lebih besar dari 0. Kurva akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian, D sama dengan 0. Kurva akan memotong sumbu X di 1 titik atau sebagai titik puncaknya. Kemudian yang ketiga, D kurang dari 0. Kurva tidak memotong sumbu X. Ini berlaku untuk A kurang dari 0 ataupun A lebih dari 0. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada poin 3, yaitu perubahan grafik fungsi kuadrat. Fungsi awal fx sama dengan x kuadrat, maka fungsi baru f aksen x. Hasil geserannya sebagai berikut. Yang pertama, digeser h satuan ke kanan, maka hasil f aksennya sama dengan x dikurangi h dalam kurung kuadrat. Yang kedua, digeser h satuan ke kiri, maka f aksen x sama dengan x ditambah h dalam kurung kuadrat. Yang ketiga, digeser k satuan ke atas, maka f aksen x-nya sama dengan x kuadrat ditambah k. Nomor 4, digeser k satuan ke bawah, maka f aksen x-nya sama dengan x kuadrat dikurangi k. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Soal nomor 86, grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah x yang diperoleh dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Cara yang tepat adalah dari x kuadrat ke x kuadrat ditambah 3. Berarti kita gunakan rumus yang ketiga. X kuadrat ditambah k. Berarti digeser 3 satuan ke atas. Jawabannya adalah D. Paham ya adik-adik? Kemudian soal nomor 87. Grafik fungsi Qx sama dengan x dikurangi 1 dalam kurung kuadrat dapat diperoleh dari grafik Px sama dengan x kuadrat. Cara yang tepat adalah, kita lihat bentuknya, x dikurangi 1 dalam kurung kuadrat, berarti rumus nomor 1. Digeser h satuan ke kanan, maka jawabannya adalah digeser 1 satuan ke kanan. Jawabannya adalah A. Paham ya adik-adik? Kemudian soal nomor 88. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 4 dapat diperoleh dari grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Cara yang tepat adalah tambah 4 diperoleh dari min 1. Dari min 1 ke 4 itu berjalan berapa langkah atau geser berapa langkah? Min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 5 satuan. 5 satuan. Kita pilih B atau D. Karena positif, maka satuannya ke atas.
atas. Sesuai dengan rumus nomor 3 dan 4. Maka kita pakai yang ketiga. Jawabannya B. Paham ya adik-adik? Yang nomor 89, grafik fungsi Lx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dapat diperoleh dari grafik Kx sama dengan x ditambah 1 dalam kurung kuadrat. Cara yang tepat adalah, ini sebenarnya ada dua cara. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Yang pertama, Kx sama dengan x ditambah 1 dalam kurung kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, sedangkan Lx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, dari 1 ke min 3. Ini naik atau turun? Berarti turun. Turun berapa? 4. Maka berarti jawabannya min 4. Maka jawabannya adalah menggeser 4 satuan ke bawah. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada poin 4, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Perhatikan kurvanya adik-adik. Untuk kurva A lebih besar dari 0, kurvanya akan terbuka ke atas. Ini sebagai titik minimum. Kemudian pada kurva A kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Ini untuk titik maksimum. Sebenarnya titik maksimum dan minimum itu sama-sama titik puncak. Sama-sama titik puncak XP dan YP. Titik puncak rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Ini kita sudah pernah bahas di video yang pertama waktu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nilai maksimum atau minimum itu sama dengan min D per 4A atau titik Y-nya, titik Y puncaknya. Kalau min B per 2A kan kemarin sudah disampaikan di video yang sebelumnya adalah sumbu simetri. Jadi saya ulang lagi, nilai maksimum atau nilai minimum itu rumusnya min D per 4A. D rumusnya B kuadrat min 4AC. Paham ya adik-adik? Anak-anak, kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali semua pembahasan yang ada di dalam video pembelajaran ini. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.